wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita memasuki pada pembahasan materi kedua pada mata kuliah filantropi Islam ya. Pada pembahasan kedua kita akan membahas tentang Islam sebagai agama filantropis. Pembahasan filantropi Islam ya. Yang pertama kita bahas dulu definisi apa itu filantropi. Filantropi itu berasal dari bahasa Inggris, filantropi juga sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Jadi asal kata filantropi itu asalnya itu dari bahasa Yunani, dari kata philos yang berarti cinta dan anthropos yang berarti manusia. Yang secara harfiah diartikan sebagai konseptualisasi dari praktek giving, praktek service dan praktek asosiasi dengan sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara etimologi, filantropi itu berarti kedermawanan atau kemurahhatian atau sumbangan sosial. Sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Kata filantropi sering dimaknai sebagai ungkapan cinta kasih kepada sesama manusia. Nah, semua ajaran agama pada konteks ini hampir sama, memiliki ajaran atau konsep ajaran yang berkaitan dengan cinta terhadap sesama. Baik dalam agama Islam, agama Kristen, agama yang ada di Indonesia, semuanya mengajarkan tentang bagaimana kita harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks moderasi beragama, terkait dengan Islam, agama filantropis atau kajian filantropi ini, semua agama mengajarkan, termasuk agama yang kita yakini bahwa agama Islam ini memiliki konsep tentang filantropi. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah filantropi itu dipadankan dengan kata kedermawanan. Tadi yang diserap dari bahasa Inggris filantropi yang berarti cinta kasih atau kedermawanan sosial terhadap sesama. Jadi filantropi itu adalah kedermawanan atau bisa dimaknai sebagai tindakan sukarela yang bertujuan untuk kepentingan umum atau kepentingan sesama manusia. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana filantropi itu ada? Apa yang menyebabkan filantropi ada? Dalam kehidupan manusia, kita akan diperlihatkan atau akan dihadapkan pada berbagai persoalan atau masalah-masalah yang dihadapi. Nah, salah satu yang melatar belakangi munculnya kegiatan filantropi itu adalah persoalan kemiskinan atau problem kemiskinan. Kita bisa lihat dan kita bisa baca di beberapa media, banyak negara yang membutuhkan, kemudian banyak negara-negara miskin yang membutuhkan bantuan dari negara yang mapan. Atau kita lihat misalkan fenomena di bangsa ini, banyak problem kemiskinan yang kita lihat, baik miskin kota maupun miskin di pedesaan, yang semuanya itu memang butuh penanganan gitu. Sehingga pemerintah dengan Kementerian Sosialnya, dengan program-program unggulannya dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, terus melakukan berbagai inovasi untuk membuat masyarakat kita ini sejahtera. Tetapi problem ini kan tidak begitu serta-merta dapat ditangani, sehingga memerlukan swadaya masyarakat atau para aktivis sosial untuk melakukan akselerasi bagaimana proses penanganan persoalan-persoalan kemiskinan. Nah, sehingga muncullah kegiatan filantropi. Nah, kegiatan filantropi ini digagas dalam rangka membantu orang lain sebagai tadi wujud ekspresi kecintaan terhadap sesama manusia bagi mereka yang membutuhkan. Nah, kemudian problem yang lainnya mungkin yang kedua munculnya bencana alam dan sebagainya. Sehingga ketika sebuah negara atau sebuah wilayah terkena bencana, maka perlu ada penanganan terhadap bencana tersebut. Nah, kegiatan filantropi itu salah satunya adalah untuk menangani persoalan bencana yang menimpa di sebagian masyarakat.
dan banyak lagi latar belakang yang lain dengan pemunculannya filantropi, termasuk dalam persoalan pendidikan, dalam persoalan kesehatan, dan berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia, maka kegiatan filantropi bisa menangani. 5 tahun terakhir, ini ranking pertama terus Indonesia deklarasikan sebagai negara paling dermawan di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat filantropis. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang konsepsi Islam tentang filantropi. Betulkah ada dalil atau sumber ajaran di dalam Islam bahwa filantropi ini adalah sebuah kegiatan yang dilegitimasi oleh ajaran atau oleh dalil di dalam Islam? Kalau kita pahami bahwa ketika bicara konteks Islam pasti akan berbicara Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukannya. Adakah Al-Quran menunjukkan ayat-ayatnya yang berkaitan dengan filantropi? Adakah hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang berkaitan dengan filantropi? Kita sudah paham ya, filantropi itu adalah sebuah kegiatan yang berkaitan dengan penanganan persoalan sosial atau persoalan kepedulian terhadap masyarakat banyak. Kalau kita telusuri, yang pertama misalkan dalam surah Al-Maun, surah yang pendek ini, realisasi dalam ekspresi kehidupannya memiliki kepekaan sosial. Kemudian kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 177 di musafir dan sebagainya, di samping prasyarat-prasyarat lainnya. Jadi ada 2 prasyarat. Pertama ada prasyarat secara ritual, kita harus bagus. Juga prasyarat sosial juga harus bagus. Kemudian kalau kita lihat juga misalkan di dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Di situ dijelaskan bahwa kriteria sebagai orang yang muttaqin itu adalah makom tertinggi bagi derajat keimanan dalam Islam ya, bahwa al-jannatu mu'iddat lil muttaqin. Nah, bagaimana muttaqin itu? Ini artinya bahwa Islam ini ya sebuah konsepsi agama yang mampu melangit dan membumi lah. Yang mampu membangun hubungan vertikal dengan Allah, juga seseorang itu harus mampu juga membangun horizontal, hubungan dengan sesama manusia terhadap persoalan-persoalan sosial. Jadi dianggap penting seagama bagi mereka yang tidak memiliki kepedulian terhadap sosial. Orang yang tidak memiliki kepedulian sosial, maka orang tersebut yang mendustakan agama. Dalam konsepsi Islam, itu ada beberapa landasan yang berkaitan dengan filantropi. Islam ini adalah agama yang sangat menghargai berbagai aktivitas manusia. Ada istilah al-bir dalam Islam itu, atau bermakna kebaikan. Kemudian ada istilah harta kekayaan, ada juga konsepsi kesabaran. Nah, aktualisasinya adalah jika seseorang ingin melakukan sebuah kebaikan, maka awali dengan niat dulu. Nawaitu. Kita melakukan transaksi dulu dengan Allah bahwa kita melakukan niat untuk melakukan kebaikan. Maka itu akan dipandang sebagai sebuah kebaikan, apalagi sudah terrealisasi dalam kehidupan. Kemudian sasaran filantropi itu kalau dalam Islam itu ada kerabat, ada anak yatim, ada kaum miskin, ada ibnu sabil, ada musafir, ada orang yang membutuhkan, ada orang yang memerdekakan hamba sahaya. Kemudian kalau kita lihat dalam bentuk dan jenis filantropi dalam Islam itu ada yang disebut dengan zakat. Zakat itu macam-macam. Ada zakat fitrah yang kita keluarkan pada bulan Ramadan, ada zakat mal yang kita keluarkan 1 tahun 1 kali, ada zakat pertanian setiap kita panen, ada zakat emas dan perak, ada zakat profesi, ada zakat pertambangan, ada zakat perdagangan. Nah, itu bentuk zakat ya. Kemudian ada sedekah. Sedekah itu sedekah jariah, pemberian yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk pikiran, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk harta secara ikhlas. Kemudian ada istilah infak juga. Kemudian ada istilah hibah, ada istilah wakaf. Nah, itu adalah konsep Islam yang berkaitan dengan kegiatan filantropi. Zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Nah, dengan konsepsi ajaran itu, maka Islam itu bisa disimpulkan sebagai sebuah agama yang mengajarkan tentang filantropi. Jadi kesimpulannya, Islam adalah agama filantropis. Dan kita meyakini dalam Islam, dan kita bisa menemukan beberapa dalil di dalam Al-Quran, betulkah Islam ini agama filantropis? Dan ini. Terima kasih, mudah-mudahan materi yang disampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua, dan kita juga bisa mengekspresikan materi yang disampaikan pada hari ini dalam kehidupan nyata sehari-hari.